Karena saya mau kasih tambahkan sesuatu supaya saudara, ini tadi saya sudah kasih fondasinya. Ya, seperti Abraham juga. Baca sendiri mengenai Abraham. Kita harus lebih tahu Abraham daripada yang lain karena kita keturunan Abraham. Amin, Abraham diberkati dalam segala hal. Amin, ini belum berakhir. Allah terus bekerja dan kita perlu kasih respon. Ya kan, sampai kemudian setelah Abraham keliru, bukannya dihukum sama Tuhan. Bukannya dikasih bencana, kamu udah gini, ini. Enggak. Ya kan, makanya kata menghajar di dalam firman itu tidak sesuai dengan konteksnya. Tuhan nggak menghajar kita. Ya kan, dengan kita sendiri nggak hajar anak kita dengan kita lempar mereka dari tangga, disuruh orang tabrakin mereka, kita nggak kasih makan, kita kasih, itu bukan begitu kan. Apalagi dia, saudara. Dia yang paling bijaksana, dia yang paling tahu diri kita. Itu lain lagi ya nanti ya. Jadi kita lihat Abraham di dalam ketidaksempurnaan imannya. Tapi karena dia percaya, dia dibenarkan karena iman. Kasih karunia itu. Karena dia terus mau berhubungan. Dia mau terus ke Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu begini. Udah, terus Tuhan kasih instruksi. Mulai sekarang namamu diganti. Dari Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Apakah Abraham menolak? Abraham gak bilang, ya enggak Tuhan, ini kan udah ada Hagar. Enggak, Abraham tetap mau percaya. Kalau kita terus fokus sama Yesus sebagai kebenaran kita, iman kita terus-menerus seperti diaktif, saudara. Karena Yesus itu sumber iman kita. Waktu kita lihat terus bagaimana dia, ya kan, persembahan tubuhnya satu kali selamanya, kita sudah dikuduskan. Itu Ibrani 10. Bagaimana dia yang menjadi dosa, tidak mengenal dosa tapi jadi dosa, agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Bagaimana karena Yesus, Allah telah melayakkan kita untuk menerima warisan kita. Saat kita terus, dan itu banyak ayatnya ya, di Roma, di Galatia, di Filipi, di 1 Korintus, 2 Korintus, semua surat rasul itu adalah surat kepada gereja Tuhan. Waktu kita lebih fokus ke situ daripada menjadikan doa kita sebagai fondasi, tapi menjadikan penebusannya sebagai fondasi, kita akan jadi orang yang giat. Kita akan jadi pendoa-pendoa yang lebih lagi giat, tapi dasarnya lebih lagi kokoh, ada damai. Amin, saudara. Kita akan lebih gampang terima dari dia, lebih gampang percaya, sama seperti Abraham. Waktu itu dikatakan, waktu Tuhan bilang namanya ganti, Abraham percaya, dia terima. Oke, udah gitu, kamu sunatin ini anak-anakmu Ismail supaya dikuduskan. Karena dia juga turunan orang Israel kan. Mereka semua disunat. Dia nurut. Ya kan? Kalau kita percayakan kasih Tuhan, kita lebih lagi melihat harga yang Tuhan bayar untuk menebus kita. Kita akan jadi orang-orang yang taat. Ketaatan iman. Akan ada buah ketaatan iman. Dan itu akan tahan uji. Seperti Abraham juga. Ada ketaatan iman. Ya kan? Walaupun udah keliru. Tapi dia taat. Waktu kamu gini-gini, dia taat, dia lakukan loh. Ya kan? Ya Tuhan gak ngancem, karena kamu harus, enggak. Tuhan cuma kasih instruksi. Kenapa? Karena Abraham percaya. Dia dibenarkan. Bukan karena perbuatan dia, tapi karena iman. Jenis iman Abraham adalah jenis iman yang sama. Saudara keturunan Abraham. Amin, saudara. Saudara gak usah fokus kepada imanmu. Ya, jangan, don't turn faith into works. Wah, siapa imannya lebih? Jangan, gak usah. Amin, saudara. Kalau kita terus-menerus makan dari firman penebusannya, itu Kisah Rasul 20 ayat 32, kita akan jadi kuat. Ya kan? Akan ada satu kekuatan, akan lebih lagi ada buah-buah. Dan kita akan terus-menerus seperti kita bilang tuh, kamu seperti taman yang diairi dengan baik, yang gak pernah kering. Dia memelihara jiwa kita, itu Yesaya 58 ya, ayat 11. Dia memelihara jiwa kita terpelihara, ada satu kekuatan yang menopang, dan itu tidak ditopang oleh kita, tapi oleh dia. Nah, kita terus kasih respon. Jadi Abraham terus kasih respon. Abraham terus mau, dia melakukan instruksi. Ya kan? Kalau kita mulai ambil firman Tuhan sebagai yang terutama, dan kita mulai kasih respon dengan mengembalikan firman itu kepada dia, dengan kita mengakuin, ya kan, kita dengar lagi, kita akuin lagi, ya kan, kita kasih respon, itu buka pintu bagi Tuhan kuasanya terus bekerja. Maka dikatakan di Efesus 3, supaya Kristus pengurapan itu, ya kan, firman ini gak lagi menjadi satu teori, ya kan, seperti logos, tapi berubah jadi rema, berubah jadi hidup karena diurapin. Wow, firmannya ngomong gini. Wow,
Sama seperti waktu Tuhan kasih saya sebelum COVID. Ya ini Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat 18. Di antaranya sudah digenapin sudah, tapi yang lainnya wow. Aku bawa kamu ke tanah di mana kamu gak kurangan suatu apapun, ya kan? Kamu makan tidak berhemat, rumah yang indah-indah ini. Wow, saya cuma percaya aja, perkatakan aja. Wow, saya mengalami. Ya kan? Kenapa? Karena itu sudah ada di alam roh. Waktu saya mengamini cuman hanya transfer aja. Transfer dari yang tidak ada jadi keluar. Amin, saudara. Tuhan bekerja lewat umatnya. Waktu kita kasih respon. Waktu saya hamil anak kedua. Ya kan, waduh saya bilang, saya banyak dengar kabar yang tidak baik ya. Di Manado ya. Waktu itu ntar ada orang yang mamanya meninggal, ntar ada anak yang, waduh. Saya pegang firman-Nya. Ya kan, saya pegang firman-Nya. Pegang firman-Nya, Tuhan, Kau yang keluarkan anakku dari kandunganku. Engkau tiap kali, Tuhan, Kau yang keluarkan anakku dari kandunganku. Saya lagi ngapain? Lagi memperkatakan hasil akhir dari awal. Makanya waktu 8 bulan, tiba-tiba saya di gereja, lagi sekolah minggu, ada malaikat. Ya saya pernah mengalami perjumpaan dengan malaikat, tapi nggak usah jadi patokannya malaikat nggak malaikat, yang penting firman-Nya. Ya ini cuma memuliakan Tuhan aja. Dia malaikat itu bilang, kamu udah selesai. Maksudnya apa udah selesai? Karena saya ngomong terus, berkatakan terus, saya berdiri terus, pengakuan. Saya pegang teguh pengakuan. Wah, Tuhan, Kau yang keluarkan anakku dari kandunganku. Tuhan, saya mau pastikan akan oke. Jadi mengatakan hasil akhir dari awal. Makanya 8 bulan malaikat udah bilang udah selesai. Loh, masih 8 bulan kok. Kelihatannya di dalam waktu kan belum. Tapi malaikat bilang udah selesai. Ya udah. Jadi saya nggak lagi ngakuin, ngucap syukur aja. Bener, waktu kelahiran anak saya semuanya lancar. Ada sih rasa sakit karena dan sebagainya, tapi nggak terlalu rasa sakit karena saya nggak janjian sama dokter ya, karena saya mau dioperasi, saya percaya dioperasi. Nggak cepat sembuh, nggak ada masalah saudara. Saya juga nggak terlalu rasa sakit, sama sekali nggak ada masalah. Saya nggak infeksi, pokoknya luar biasa deh. Keluar dari rumah sakit 2 hari 3 hari saya udah bisa sapu-sapu. Orang juga heran, saya juga heran. Itulah kuasa, ya kan? Belum berakhir. Kenapa belum berakhir? Karena Tuhan Yesus sudah tebus semuanya. Apapun yang kita hadapin. Soal apapun, soal bisnis juga gitu. Kita jangan mikir-mikir, tanya orang. Kalau sudah gitu baru ke Tuhan minta diberkatin. Itu terbalik. Kita ke Dia dulu. Tanya tujuannya Dia buat kita. Karena cooknya Dia, tujuannya Dia mudah, bebannya ringan. Kalau kita mau bikin sendiri, kita campur. Kita mau tuh kita sendiri dan Tuhan. Itu bukan yang terbaik. Tapi kalau kita mau ke Dia dulu, Dia sudah ada janjinya. Kita minta Tuhan pimpin, walaupun banyak janjinya. Tuhan, apa firman-Mu yang mana? Nanti Tuhan ada tuntunan dalam kita. Itu akan lebih gampang, saudara. Itu yang Yesus bilang, cooknya aku mudah, bebanku ringan. Kita cuma ngomong aja. Jadi waktu saya ngomong dengan Dia, tapi saya nggak ngomong dengan takut. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, Kau yang mengeluarkan anakku dari kandungan. Ngomong dari posisi udah selesai. Waktu sebelum COVID juga saya ngomong, Tuhan terima kasih Engkau bawa saya ke tanah yang baik. Gini. Ngomong dari hati yang damai. Bukan, aduh Tuhan kok harus, enggak, tenang aja. Karena sudah ada. Di alam roh sudah ada, saudara. Apa ini yang sekarang kelihatan, ini belum berakhir. Ini bukan yang utama. Yang utama adalah apa yang Yesus perbuat, apa yang firman-Nya katakan mengenai situasi kita. Amin. Dan ada roh kebenaran di dalam diri saudara. Ada penolong, penghibur yang rela menghibur saudara, menolong saudara. Karena Dia mau kemuliaan Tuhan dinyatakan atas saudara. Amin, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Kenapa sih Tuhan nggak mau langsung aja kasih ke kita gitu loh? Kenapa sih kok harus lewat iman? Ya kan? Kenapa, saudara? Kenapa? Karena waktu Adam jatuh ya, manusia tuh udah jiwanya tuh roh sama tubuhnya tuh udah pisah. Makanya jadi tidak harmonis. Nah, Yesus datang menjadikan semuanya utuh. Dia adalah shalom kita. Dan itu kita semakin mengalami keutuhannya dengan menerima aja firman-Nya. Makan aja firman penebusannya. Mengakuin aja dengan mulut. Karena iman itu tersambung dengan mulut. Karena kita juga diselamatkan bukan hanya kita percaya walaupun kasih karunia dan iman, tapi juga waktu kita ngaku. Itu menjadi manifestasi kepada kita secara pribadi. Gimana supaya janjinya
terjadi. Ini belum berakhir. Kita bisa ada kepastian. Kita ngakuin secara pribadi. Firman yang ngomong ini. Kita ngakuin ya kan kebenaran kita adalah Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Yang tadi ya saya ngomong. Terus setelah itu kita ngakuin firmannya yang udah selesai. Jadi dari posisi damai. Dari posisi kita sudah dilayakkan. Dari posisi kemenangan. Yesus sudah atas ini buat saya. Baru setelah itu kita ngakuin. Amin saudara, karena roh iman berkata-kata. Tujuannya apa untuk kita semua saudara? Ya kan tujuannya apa? Ya kan di Mazmur, haleluya. Nah saudara firmannya mengatakan begini Mazmur 30, engkau telah mengubah ya kan ratapanku menjadi tari-tarian. Engkau telah mengganti ya kan sackcloth itu baju kedukaan ya, kesedihan kalau orang tuh udah hilang sesuatu ya. Dan engkau menggantinya dengan gladness, dengan rasa bersyukur. Tuhan mengubahkan, ya kan? Agar to the end, that my glory, agar kemuliaanku, ya kan? Menjadikan pujian bagimu. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kenapa Tuhan mau kita mengalami yang terbaik, mengalami terobosan, supaya dari situ kemuliaan kita menyatakan pujian untuk Dia, membawa pujian buat Dia. Tuhan saya begini kayak saya mengalami itu Tuhan karena firman-Mu loh ya, karena Engkau yang sudah berjerih payah. Terima kasih Tuhan Yesus ya, aku nggak usah mengalami bencana, aku nggak usah karena Engkau. Nah itu kan jadi kemuliaan itu kita balikan kepada Dia, itu tujuannya. Dan Tuhan bisa mengubahkan ratapan saudara. Saudara mengalami apa hari ini? Kehilangan apa? Atau saudara perlu sesuatu? Atau saudara ingin peningkatan? Biarlah, haleluya, Tuhan bisa mengubahkan. Tuhan yang sanggup mengubahkan. He is the God of breakthrough ya. He is the God of peace. Amin. Sudah Dia menyebabkan shalom itu. Ya kan dinyatakan atas saudara. Nah sekarang saya mau singgung di situ. Di 1 Petrus dikatakan di ayat 9 bahwa tujuan iman kita adalah untuk keselamatan jiwa kita. Ya saya ulangi. Tujuan iman kita beriman sama Dia, kita beriman kasih karunia-Nya adalah untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita tuh pikiran, emosi, kehendak kita semakin dirubahkan. Kenapa? Karena Allah mau kita bertumbuh. Allah nggak mau kita hanya mengandalkan doa. Ya kan? Tapi dengan iman kita mulai ambil firman-Nya. Dari situ baru kita berdoa. Dan ada bagiannya sendiri. Ada bagian kita minta, ada bagian kita perlu ngakuin firman. Kenapa kita perlu ngakuin? Kita perlu perbarui pikiran sesuai firman-Nya. Karena jiwa kita perlu dirubah supaya kita nggak lagi terus-menerus mengalami masalah yang sama. Karena kalau jiwa kita nggak dirubah, nanti ada masalah yang sama lagi. Jadi kayak muter-muter di padang gurun. Tuhan nggak mau kita muter-muter di padang gurun, saudara. Kita bukan hidup di bawah perjanjian lama. Kita sudah masuk ke dalam perhentiannya Dia. Yesus adalah perhentiannya Dia. Perhentian kita. Yesus sudah selesai. Allah sudah selesai. Kalau dulu imam-imam di perjanjian lama mereka nggak bisa duduk karena belum selesai, cuma darah binatang. Hati nurani manusia itu cuma ditutupin. Tapi kalau sekarang bukan hanya ditutupin, hati nurani kita sudah dibasuh dari kesadaran akan dosa. Sekarang Roh Kudus tugasnya bukan menginsafkan kita lagi akan dosa, Dia menginsafkan dunia akan dosa. Ya kan itu udah di Yohanes ya. Yohanes 14, 15, 16 saudara silahkan belajar sendiri, itu bicara mengenai Roh Kudus. Ya kan Roh Kudus adalah penolong, penghibur, Roh kebenaran. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dulu kita diingatkan akan dosa. Tapi jangan salah, sekarang Dia mengingatkan kita akan kebenaran kita di dalam Kristus. Kita terus-menerus diingatkan, kamu sudah dibenarkan karena Kristus. Kamu sudah dibenarkan karena Kristus. Jangan lagi bersikap seperti orang yang belum ditebus. Karena berdasarkan posisi itu, kita nggak akan dipermalukan. Saya ulangi lagi, berdasarkan posisi benar yang Allah anugerahkan kepada kita, karena darah Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Ini belum berakhir. Kalau belum sesuai firman-Nya, kita punya dasar yang teguh untuk tidak dipermalukan, karena darahnya sudah dicurahkan. Kalau dulu aja mereka mengalami hal yang luar biasa, apalagi sekarang. Hati nurani kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Kita bisa punya kemampuan untuk bisa dengar dari Tuhan, kita bisa dengar instruksi Dia, kita sudah diberikan kapasitas untuk bisa beriman kepada janjinya, ya kan? Kenapa? Untuk kita terus percaya agar jiwa kita dirubahkan, dijadikan makmur. Karena kalau jiwa kita makmur, kita aman.
Kalau kita mengalami hal-hal yang luar biasa, kita nggak jatuh dalam kesombongan. Kita sadar ini semua karena Engkau. Karena Yesus, karena darahnya, karena kasihnya, karena kasih Bapa, karena hati Bapa yang mulia, karena kekayaan. Kita balikan lagi kemuliaan kepada Dia. Tapi kalau kita hanya, makanya saya bilang kadang orang tua, janganlah cuma mendoakan anakmu untuk berhasil secara materi, hanya berhasil kerjaannya. Jangan, minta tujuan Tuhan buat anak kita. Dan untuk kita juga, untuk anak kita. Kenapa? Karena kemakmuran orang bebal akan menghancurkan orang itu. Seseorang kalau masih ada kebebalan di dalam jiwanya, kesombongan, ya kan, itu akan menghancurkan. Orang itu pasti akan menggunakan keberhasilan materi, pencapaian itu sebagai jati diri dia. Sedangkan kita sudah mati, kita bukan lagi orang dunia. Saudara, kalau dunia itu selalu mendorong anaknya buat berhasil, kan? Betul nggak? Kalau perlu sampai hutang-hutang, sekolahin anaknya, kamu harus sekolah supaya kamu ada gelar, supaya kamu jangan kurangan, kamu berhasil, kamu jadi orang. Itu dunia. Jadi didorong terus, kamu harus begini dan itu. Rajin belajar, kalau perlu sampai jadikan fokus utama, harus mencapai. Itu sistem Adam yang sudah jatuh. Tapi sistem kerajaan Allah ialah menabur firman, menabur pengenalan akan Dia, menjadikan pengenalan akan Dia sebagai yang utama, menerima. Kita sudah mulai dengan menerima kasih karunia-Nya. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan berubah dari menerima terus berubah jadi apa? Melakukan. Seolah-olah kita mampu. Itu berarti mulai dengan roh, teruskan dengan daging. Maka dari situ kemudian balik kepada sistem dunia. Wah, orang itu berhasil, kenapa? Karena dia begini dan gitu. Padahal belum tentu dia melakukan kehendak Tuhan. Dia belum nggak bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Karakternya kurang baik. Iya kan? Terus dianggapnya berhasil. Itu dunia, kita bukan orang dunia. Kita sudah ditebus. Kita sudah jadi anak Dia, kita adalah carang. Kita dikasihin, kita diciptakan kembali untuk dikasihin, untuk bersekutu sama Dia yang adalah kasih, Bapa dan Putranya. Inilah hidup kekal itu, mengenal Allah dan Putranya. Itu hidup kekal. Dia mau kita berjalan di dalam hidup kekal. Dulu Tuhan bergaul sama sama Adam di kesejukan hari. Dia datang ngobrol, dia bawa binatang. Ini Adam, kamu namain ya. Amin, saudara. Kita sekarang bisa bersekutu sama Dia. Kita nggak usah nunggu sampai di gereja, nggak usah selalu melalui hamba Tuhan. Kita bisa, kalau untuk hamba Tuhan itu kita belajar ya. Kita belajar lebih lagi. Kayak saya sekarang ngajar saudara untuk nolong saudara. Tapi untuk intim sama Tuhan, kita nggak perlu lagi. Kita sudah ada perantara yang menjadikan kita sudah dekat sama Dia. Perantara itu Yesus, sehingga nggak ada lagi penghalang untuk kita bisa menikmati Dia secara pribadi. Kita bisa ngobrol, bisa tanya, Bapak firman-Mu ngomong ini, kok begini ya? Bapak ngobrol sama Dia, saudara. Amin, saudara. Karena itu hidup kekal, mengenal Dia dan Putranya. Jadi bukan hanya mengenal Dia dan Putranya, lebih ngerti, lebih mau punya minat daripada saya begini dan gitu, saya harus begini dan begitu. Hehehe, tunggu dulu. Prioritasnya ialah Yesus bikin apa, makanya saya begini. Karena Yesus begini, karena firman-Nya ngomong ini. Itu yang Yesus bilang, jiwamu akan ada kelegaan. Jadi semakin lama kita berjalan sama Tuhan, puji Tuhan, itu yang saya alami bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Walaupun sekolah Alkitab saya sudah lulus, masih ada sesuatu yang ganjel. Seolah-olah dulu pikiran saya harus kuat imannya seperti Abraham. Abraham imannya kuat loh. Dia bisa mandul tapi bisa percaya. Ternyata setelah itu Roh Kudus pimpin saya sendiri baca mengenai Abraham. Saya lihat loh, Abraham ini imannya nggak sempurna sampai saat terakhir, saudara. Waktu Tuhan bilang, namamu diganti Abraham, dia masih bilang ini, ya saya percaya Ismail ada. Tuhan bilang, bukan Ismail ya. Dia masih keraguan loh, masih ada. Terus waktu dia dikasih tahu itu, dia sempat di dalam hatinya, dia bilang, mana mungkin gitu dalam hatinya, tapi dia cuma ngebatin, dia nggak ngomong, dia cuma ngebatin. Amin, saudara. Makanya belajar apa-apa jangan cepat ngomong. Ya kan, seperti Maria juga. Mulut kita ada kuasanya. Hidup dan mati di mulut kita. Kalau firman Tuhan ngomong ini atau apa, kita jangan kebiasaan suka membantah. Diam dulu aja. Ngebatin aja, tanya sama dia. Tanya sama dia dulu.
Tapi Tuhan baik, tetap ada kasih karunia sampai janjinya Tuhan, ya kan, digenapin. Kenapa? Karena waktu itu Abram itu bapak yang perkasa. Makanya dia punya bisnis dia. Ya kan, dia punya pegawai 318, belum termasuk istri, anak. Dia hebat, dia kaya sekali, saudara. Dia baik, dia perkasa. Tapi Tuhan gak mau kita hanya hidup untuk diri kita, keluarga kita, maunya kita. Dia gak mau kita picik. Dia mau kita lebih lagi. Karena takarannya Tuhan itu Tuhan. Selalu dia melakukan jauh lebih berlimpah. Dia mau kita memancarkan kemuliaan untuk menolong orang lain datang sama dia. Untuk kita bersinar lebih terang. Untuk orang lain datang sama dia. Untuk orang lain dibantu. Dengan kemenangan yang kita alamin. Itu Bapak kita tuh hatinya besar. Dan dia mau kita sebagai anak dia. Juga punya hati yang seperti dia. Bapak, aku mau lebih lagi. Aku bukan hanya mau keluar dari masalah ini, dari kebutuhan. Aku mau tujuanmu dinyatakan kepadaku. Aku mau engkau lebih menyatakan dirimu kepadaku. Aku perlu melihat lebih jauh, Abah. Bukakan aku, beri aku roh hikmat dan wahyu. Bantu aku, berkati aku dengan fellowship, rich fellowship with you, dengan persekutuan yang indah dengan engkau, persekutuan yang kaya. Maksudnya kaya tuh luar biasa gitu loh. Berkati anakku dengan persekutuan hidup dengan engkau, supaya mereka intim dengan engkau. Berdoa seperti itu, supaya tujuanmu digenapi dalam hidup anakku. Amin, saudara. Haleluya. Allah selalu berkenan memberikan kerajaannya untuk saudara. Saudara, ini belum berakhir. Apapun yang saudara alami saat ini, kehendak Bapa untuk saudara mengalami kemuliaan dia dan memuliakan dia. Biar kemuliaan itu dibalikan menjadi pujian. Sehingga, haleluya, haleluya, orang-orang boleh melihat kemuliaan Bapa dalam hidup saudara dan saya lebih lagi. Haleluya, kebaikannya lebih lagi, kita akan lebih lagi berbuah. Kita melakukan hal-hal bukan karena disuruh, tapi karena dari kita. Ya kan, dari hati yang meluap. Karena kasihnya, karena kebaikannya. Kita ada kerelaan, ya kan, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Amin, saudara. Haleluya. Ini belum berakhir. Pengharapan saudara di dalam dia tidak sia-sia. Biarlah jiwa saudara lebih diperbarui, ya kan. Roma 5 yang terakhir, Roma 5 ayat yang haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita yang ke situ sebelum saya tutup ya. Saya akan tutup, saudara. Haleluya, dikatakan bentar ya, ini saya buka Roma. Oke. Roma 5 ya. Ini dasar, ini salah satu yang menguatkan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, ayat 5, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan dikecewakan. Kenapa? Karena kasihnya ada di dalam kita. Gimana supaya kita terus berakar dan berdasar kasih? Kita bisa minta, Bapak, saya minta kuatkan hati saya oleh Roh-Mu, agar oleh iman Kristus pengurapan itu terus tinggal dalam hatiku, Bapak. Agar aku bisa lebih lagi bersama yang lain mengalami, memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalam kasih-Mu. Dan berakar dan berasal dalam kasih, berakar dan berasal dalam kasih, dan mengalami dengan yang lain. Betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalam kasih-Mu. Amin, saudara. Dari situ akan ada transformasi, kemerdekaan yang lebih besar. Puji Tuhan, ya kan, tidak selamanya. Waktu saya bilang, aduh, kayak ada tembok, tidak selamanya. Setelah itu, saudara, Tuhan mulai kasih pewahyuan demi pewahyuan. Dia bekerja dalam saya. Saya balik-balik ke dia terus, balik-balik ke dia lagi. Ya kan, terus-menerus membuka pintu bagi dia untuk bekerja. Akhirnya sekarang saya lebih damai. Lebih banyak damainya daripada enggaknya. Daripada tidak damai, lebih banyak damai. Saya lebih gampang mengatasi penolakan orang, kecaman orang yang nggak benar, ya, tuduhan orang. Kalau dulu, waduh, sampai nggak bisa tidur, kenapa begini-gini, saya mau jelasin. Sekarang, aduh, saya udah tahu itu orang itu yang dipakai iblis, dia nggak benar, udah, itu lebih cepat, saudara. Pokoknya sekarang ini, waduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Tapi masih terus harus bertumbuh sih. Cuman dibandingkan sebelumnya, saudara, jauh sekali. Dan itu warisan saudara dan saya. Ini belum berakhir, ya kan, saudara. Allah mengasihi saudara, damainya adalah warisan saudara, ya kan. Izinkan dia terus bekerja, haleluya. Saudara lihat terus, ya kan, ayatnya yang menyatakan fondasi saudara, ya. Saudara akan lebih lagi mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah,
dan kemuliaan-Nya semakin dinyatakan. Hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang lagi. Saya berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Bapa, saya berdoa agar firman yang saya sampaikan hari ini, Engkau sendiri Bapak yang memberikan pertumbuhan, supaya itu disiramin lagi dengan pengajaran yang sesuai, sehingga ada pertumbuhan Bapak. Di dalam nama Yesus, saya berdoa Bapak supaya firman ini dilindungin dari si jahat yang berusaha mencuri pengharapan yang kami miliki dalam Engkau dengan yang lain. Supaya kami terus lagi lebih diteguhkan di atas anugerah kebenaran-Mu. Bahwa hanya karena darah Yesus dan tubuhnya yang sudah dihancurkan untuk kami memiliki dasar yang kuat untuk kami tidak dipermalukan. Darahnya telah menyucikan kami satu kali selamanya. Terima kasih Aba. Berdasarkan itu kami tidak akan dipermalukan. Apapun yang saat ini kami sudah doakan, kami sedang imani, kami percaya kami mengalami. Terima kasih Aba. Segala kemuliaan bagimu dan Kau terus berkati kami dengan pengenalan yang lebih akan Kau, dengan kerinduan untuk mau datang kepadamu, untuk berkati kami dengan keintiman dengan Engkau Aba. Untuk kami tidak lagi hanya dengar dari orang, tapi mengalami Engkau Aba. Kami mau Engkau Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Aba. Segala kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless.